Selamat datang di The Series Kiris House. Ini adalah cerita proses saya mendesain dan membangun rumah saya dan keluarga kecil saya. Asal kata Kiris House adalah dari rumah pertama kami. Kiris bermakna rumah yang bersandar ke kiri, sekaligus adalah nama anak kami. Dan ini adalah Kiris House 2.2. Ikuti perjalanan cerita rumah kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atelier Riri. Saya Riri Yakub. Jadi hari ini Kiris House 2.2 sudah masuk ke proses pengecoran plat lantai 2. Nah, sebelumnya kita melakukan pengecoran pondasi, pengecoran kolom lantai 1, kemudian pengecoran kolom lantai 2. Nah, untuk pengecoran kolom lantai 2 ini kami menggunakan ready mix untuk pengecoran betonnya. Jadi kita hari ini lagi menunggu pagi-pagi ini jam setengah 10 untuk truk ready mix datang. Nah, rencananya akan ada 3 truk yang akan kita gunakan untuk memenuhi sebenarnya cuma sepertiga dari plat lantai 2 ya, karena kita mau trial dulu prosesnya dan ya tahapan-tahapan itu mau kita coba untuk kita bisa menghasilkan kualitas yang cukup baik. Jadi hari ini teman-teman kontraktor udah mempersiapkan diri untuk memulai proses pengecoran. Ini lagi pengecekan bekisting dan ada beberapa yang harus di-adjust dalam waktu yang singkat ini. Kita mau nggak mau harus gerebek juga supaya tetap optimal. Kita masih punya spare waktu nih untuk mempersiapkan diri. Oke, kita lihat seperti apa prosesnya. Yuk, langsung aja. Oke, jadi kita udah ada di lantai yang akan kita persiapkan untuk proses pengecoran hari ini. Dan ini kita lagi inspeksi untuk melihat kondisi yang ada sekarang, apakah masih ada kurang-kurang dan lain-lain. Kita juga pengen make sure untuk membuat proses bekisting ini benar-benar presisi ya, terutama nanti di sudut-sudut kayak gini nih kita harus pastiin, karena selesai dicor kita langsung buka dan itu hasil akhirnya gitu, jadi akan kita expose. Nah, makanya ini sekarang ada sedikit proses perapihan nih, in last minute kita ternyata ada yang ketinggalan sedikit untuk membuat lubang wastafel. Jadi ini sempat dibongkar, terus ya ini harus harus diukur ulang, harus dipasang lagi bekistingnya supaya tetap menghasilkan hasil coran yang kita inginkan gitu. Nah, kita inspeksi dulu ke arah sebelah sana. Nah, ini terutama sudut-sudut ini nih, pertemuan antara balok dari grid-grid yang berbeda. Ini kan akan kita tutup-tutup dengan lajur-lajur papan bekisting ya. Nah, itu kan harus lurus banget tuh, udah dibenang nih. Nah, ini bekistingnya memang udah kita semprot, udah kita kasih bonding agent ya, semacam kayak minyak gitu. Jadi nanti ketika dibuka harapannya lebih licin gitu ya. Nah, cuma kan itu karena ada pekerjaan ini kayaknya setelah ini harus di make sure lagi dia bersih. Waktu tinggal mungkin beberapa menit lagi setelah proses slam test ya. Setelah slam test nanti diuji apakah kondisi beton yang ada di dalam truk molen itu sudah siap sesuai dengan standar yang kita butuhkan. Nah, setelah itu ini udah ada pipanya di sini, tinggal didistribusikan dari luar jalan menuju ke titik lantai yang akan dicor. Doakan lancar. Nah, ini proses pengecoran udah dimulai. Nah, para tukang juga udah mempersiapkan diri untuk mengaduk nanti. Jadi ketika itu udah mulai rata, perlu diaduk, dan itu juga ada mesin vibrator yang kita gunain untuk mengaduk bagian dalam-dalamnya supaya beton-betonnya itu merata gitu, masuk sampai ke ujung-ujung sudut-sudut bagian bawah.
Oke, selanjutnya kita mulai untuk melanjutkan pengecoran berikutnya, yaitu plat lantai 2 yang sisi depan. Jadi kita mempersiapkan semua proses yang sama dengan pengecoran plat lantai 2 mezanin sebelumnya untuk mengeksekusi plat lantai 2 yang sisi depan. Nah, sementara plat lantai 2 mezanin yang sudah dicor di awal sudah bisa nih kita buka bekistingnya untuk bisa kita lihat ekspresi dari hasil pengecoran itu apakah sudah sesuai dengan harapan atau tidak. Kelihatannya sih udah cukup baik ya. Kita tinggal bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah melanjutkan proses pengecoran tiang-tiang atau kolom. Karena semua plat lantai di lantai 2 sudah kita cor, kita sudah bisa sambil menunggu melakukan pengerjaan kolom-kolom untuk melanjutkan ke lantai berikutnya. Jadi yang kita lakukan, kita membuat sepertiga kolom dulu untuk lantai cor. Kenapa? Karena bagian-bagian di level lantai 2 ini akan terdapat beberapa lantai split level yang berbeda. Nah, sekarang plat lantai 2 sudah berumur 13 hari. Kita sudah bisa buka juga plat lantai 2 ini untuk melihat hasilnya. Sambil kita masih membuat penyangga-penyangga kayu balok untuk menjaga lendutan selama proses curing. Kali ini saya ingin mengecek progres kiri house di tahap struktur, dan kebetulan banget sekarang adalah minggu terakhir di bulan Ramadan, atau ini adalah akhir Maret tahun 2025. Kami ingin mencoba untuk berdiskusi mengenai progres terakhir karena kebetulan proyek sudah kosong. Para pekerja juga sudah pulang kampung, tapi kita mengajak site manager dari kontraktor untuk melakukan inspeksi dan melihat, merencanakan kemungkinan-kemungkinan ke depan seperti apa. Nah, di dalam juga udah ada Agus nih yang sudah duluan sampai. Kita akan mungkin berbincang-bincang dan melihat kondisi terakhir di sana. Oke, yuk. Halo pagi. Halo pagi, Pak Riri. Apa kabar? Salam sehat selalu. Oke, Mas Kristo, gimana nih? Jadi teman-teman pekerja udah pada pulang ya? Iya, sudah pada pulang, Pak. 3 hari yang lalu udah persiapan Lebaran, dan progres kita tercapai berapa persen ya, Mas Kristo? Kurang lebih sudah 56% lah. Oh, untuk struktur? Yes, untuk kondisi struktur. Jadi plat lantai 1 udah naik ya? Ya, sudah naik. Nah, terus gimana nih Gus, planningnya ke depan kita akan lakukan? Jadi planningnya sebenarnya setelah Lebaran, kayaknya pekerja akan mulai balik lagi tanggal 10, kemungkinan Mas kira-kira. Nah, target di bulan April itu kita akan pengecoran di ruang kerja, di lapis ketiga berarti Mas, gitu. Jadi setelah itu baru kita naik kolom yang perimeter. Oke. Target terdekatnya. Oke, yuk kita cek dulu kondisi yang sudah dikerjakan kemarin. Jadi paling Mas Kristo kan kemarin udah sempat kita buka backlisting ya. Nah, dari buka backlisting kan sebenarnya ada beberapa hal yang nanti mungkin menjadi catatan bersama nih Mas untuk berikutnya. Nah, kira-kira ada masukan apa nggak Mas dari pada saat yang buka backlisting yang pertama gitu? Oke. Untuk plat lantai 2 ini, jadi memang kita sudah buka 100% Pak Riri backlistingnya. Namun dalam mencapai umur beton tetap harus kita tumpu dengan kayu balok. Oh, jadi ini kondisi umur betonnya belum sudah betul, sudah 21 hari. Tapi memang belum 100% hasilnya. Jadi memang tetap kita gunakan kayu balok-balok ini sebagai tumpuan untuk menghindari lendutan. Nah, kalau dilihat sebenarnya hasilnya tuh udah cenderung sama ya dengan yang plat yang pertama ya Mas ya. Iya, secara sampel ya. Iya, secara yang disampel. Ya cuman tinggal kerapihan sih Mas, kayaknya mungkin next
Ya, kita harus mencari trik-trik gimana caranya supaya nanti masih bisa ditacap. Betul, ya. Betul. Nah Mas, sebenarnya di lantai 2 ini pagi ini kita udah lakukan curing sih Mas. Oke. Jadi untuk menjaga kelembaban betonnya tetap Yes. kita masih curing gitu Mas. Jadi metodenya kita sedang merendam ya istilahnya. Ya, betul. Supaya nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan secara kekuatan. Jadi kira-kira berapa lama lagi nih posisi beton ini benar-benar bisa normal atau apa namanya? Benar 100%. 100% beton itu terhitung usia 28 hari, Pak Riri. Oh. Dari kita start pengecoran. Sekarang berarti berapa lama nih, Gus? Sekarang udah 3 minggu. Kali ya? 22 hari Mas. Oh, 20. Iya. Berarti kira-kira kurang seminggu lagi. Hari ya? Jumat kita. Oh, Jumat depan 28. hitungannya 28 gitu ya. Yes. Terus kolom udah gimana nih Mas? Udah berdiri juga nih? Oke, jadi untuk pekerjaan kolom kita kemarin sudah melakukan pengecoran area FFL yang 5 meter, yaitu untuk ruang kerja. Kemudian untuk area foyer lantai 3, beberapa kolom-kolom sudah kita cor, dan untuk plat lantai 3 yang sangat panjang ini. Kurang lebih di level 755 ya. Berarti tinggal tiga kali ngecor. Yes, 3 kali ngecor. Area foyer, ruang kerja. Gabung, Ya. lantai 3 itu sendiri karena luas Mas, sama yang top atas. Top. Untuk roofnya. Roofnya. Setelah itu baru kita bisa topping off dan melakukan finishing dinding. Iya. Ya. Di sini. Dari sisi bekisting kita menggunakan ya triplek film. Itu kan berarti masih bisa kita gunain lagi ya. Yang polyfilm backcasting yang sekarang kita pakai ini, kita kan baru pemakaian pertama Mas. Itu akan kita gunakan kembali nanti di ruang kerja, itu untuk yang kedua gitu Mas. Oh, Dan sebenarnya bisa sampai 3 dan 4 kali gitu. Cuma nanti kita mau lihat dulu 3 kali rata-rata seperti apa gitu hasilnya, apakah benar-benar ada perbedaan yang sangat signifikan atau enggak gitu Mas. Jadi baru kita lihat dulu, kalau memang masih bagus kita akan kembali manfaatkan lagi gitu backcasting. Iya, ya. Minimal 3 kali ya. Minimal 3 Ya. kali. Jadi ini akan dilanjutkan lagi pengecorannya Setelah libur lebaran Mas. setelah libur lebaran Ya. ini juga akan naik. Langsung naik. Nah, cuma gimana caranya nih Mas Kristo? Ya. Ini kan nggak rata ya. Nah, untuk membuat dia nanti sambungannya itu segaris. Oke. Tetap nanti sebelum kita lakukan cutter, nanti tetap kita marking levelnya, Pak Riri. Oke. Oh, berarti nanti akan di cutter Yes, betul. menggunakan gerinda atau apa? Yes, pakai gerinda. Ya, jadi yang mesti di make sure adalah proses cutternya itu ya. Ya, Jangan sampai itunya nggak sempurna sehingga ketika kita melanjutkan pengecoran garisnya nggak akan rapih gitu, Iya, nggak akan betul. joinnya itu nggak akan smooth. Target ya, berarti masih bisa kita usahakan on schedule ya Gus ya. Iya Mas, harus Mas. Harus. Berusaha untuk on schedule. Harus ya, karena pengennya setelah struktural selesai kita mungkin akan merencanakan sesuatu ya untuk proyek ini supaya bisa kita gunakan dengan sedikit surprise. Weh, Ditunggu ya Mas ya. Ditunggu. siap, siap. Oke, kalau gitu ya teman-teman, terima kasih sudah melihat kondisi progres terkini. Ya, kita masih berharap perkembangannya masih berjalan dengan lancar dan ya mudah-mudahan nanti teman-teman pekerja pulang lebaran di sini lebih bersemangat lagi untuk menjaga kualitas dan konsistensi kerja proyek ini supaya targetnya Agus tercapai juga nih. Oke, Mas Kristo, Agus, sekalian kita mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin buat teman-teman, dan jangan lupa ikutin terus perjalanan progres proyek Kiris House 2.2 ini. Oke, bye. Bye.